Bab 564 Aduh. Pada saat ini, naga darah dibanjiri guntur dan kilat, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, bergegas ke langit, menutupi langit dan matahari. Tubuh hantu Changlong ditampilkan secara ekstrim, dan sosok Chen Ye langsung berubah menjadi beberapa hantu, di mana-mana. Sebuah pedang meledak, dan dunia berubah warna. Serangan balik milik Chen Ye dimulai. Chen Ye berkeliaran di sekitar pusat kekuatan sekte pedang jatuh ini. Pakaian kasual di tubuhnya telah hancur sedikit. Dia bahkan memiliki beberapa bekas pedang di tubuhnya. Betapa sulitnya berurusan dengan 9 orang ini. Tetapi dia juga menemukan kelemahan orang-orang ini. Meskipun mereka semua berada di batas Immortal Ascension, mereka tidak stabil seperti diri mereka sendiri. Dengan kata lain, orang-orang ini semua menumpuk pil obat. Dan dia adalah dunia yang dipadatkan antara hidup dan mati lagi dan lagi. Meskipun ranahnya sangat berbeda, dalam hal kekuatan nyata, tidak ada banyak perbedaan. Pedang naik, pedang jatuh. Chen Ye tampaknya mekar dalam pembunuhan. Pada saat ini, dia menjadi semakin sadar akan ilmu pedang Chen Tianli. 1 jatuh, 2 jatuh. Pada akhirnya, ke-9 itu jatuh. Tidak ada kekuatan bertarung. Dan Chen Ye juga terengah-engah, pakaian kasual di tubuhnya telah ternoda darah. Matanya merah, dan dia sangat mengerikan. Ini tampaknya menjadi batasnya. Tapi perasaan ini sangat keren. Dia bahkan memiliki rasa terobosan. Setelah waktu ini, dia akan dapat memasuki lantai 4 realem Yuan sejati. Tiba-tiba, perasaan dingin menyerang. Mata Chen Ye menyusut, dan dia mengelak tanpa sadar. Tapi sudah terlambat. Pedang pendek pecah dan langsung menembus tubuh Chen Ye. Untungnya, bukan itu intinya. Chen Ye melirik lukanya dan menemukan jejak hitam menyebar. Beracun. Dia tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan ramuan dari kuburan reinkarnasi, memasuki ramuan, dan luka hitam berhenti menyebar. Dia menyapu ke arah tembakan belati, itu adalah Sekte Master Sun dari Sekte Pedang Jatuh. Pada saat ini, Sekte Master Sun, dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya, menutupi langit dan tanah, dan sangat menakutkan. Siapa yang mengira bahwa ketika berhadapan dengan seorang anak laki-laki, semua orang yang dia bawa akan jatuh. Sekte Pedang Jatuh hampir terkena pukulan keras. Harganya terlalu tinggi. Dia marah. Aku meremehkanmu, tapi sekarang kamu harus mati. Matanya menatap Chen Ye seolah-olah mereka sudah mati. Berhenti bicara omong kosong, bertarunglah jika kamu mau. Chen Ye tidak ingin berbicara omong kosong dengan Master Sekte Sun ini. Meskipun dia tahu bahwa dia tak terkalahkan, dia masih ingin merasakan kekuatan beberapa Master Sekte Kunlun Suzong. Dia perlu tahu seberapa jauh dia. Bahkan jika dia kalah, dia masih memiliki kartu truf terakhir. Tapi kartu truf ini hanya digunakan pada saat yang paling kritis. Chen Ye tidak ingin bergantung padanya. Mati. Sekte Master Sun menyipitkan matanya dan berteriak keras. Sikat. Dengan peluit panjang, Sekte Master Sun tiba-tiba menghilang di tempatnya. Sangat cepat. Krisis besar menyebar ke arah Chen Ye dalam sekejap. Tidak baik. Dalam sekejap, aura kematian menyelimuti, dan ekspresi Chen Ye berubah drastis. Pergilah. Tidak peduli tentang segalanya, Chen Ye memegang pedang panjang di wajahnya dan menyapu ke depan. Ding. Hanya dalam sekejap, suara tabrakan yang tajam datang. Ledakan. Raungan yang menakutkan meledak. Engah. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajah Chen Ye menjadi pucat. Dia diledakkan seperti batu besar. Di atas pedang penekan jiwa, cahaya guntur menghilang, dan tiba-tiba menjadi sedih. Kekuatan Thunder Nine Heavens semuanya telah menghilang. Ledakan. Chen Ye jatuh ke tanah 7 atau 8 meter jauhnya, hanya untuk merasa bahwa tubuhnya tampak hancur. Itu hanya konfrontasi, dan bahkan jika dia bahkan tidak melihat bagaimana Sekte Master Sun bergerak, dia dipukul dengan keras. Apakah ini kekuatan Sekte Master Sun? Takut di dalam hatinya, Chen Ye dengan cepat berjuang untuk bangun, menatap Sekte Master Sun yang muncul di tempat dia berdiri sebelumnya. Chen Ye tampak terkejut. Aku berada di puncak batas Immortal Ascension, bahkan batas transenden setengah langkah, kamu masih ingin berjuang. Sekte Master Sun mencibir lagi dan lagi. Jika bukan karena para tetua Wan Jianzong, dia tidak ingin menggertak yang kecil,
jika tidak, dia akan mengambil tindakan lebih awal. Sekarang, dia tidak terlalu peduli lagi. Pedang yang jatuh, tekan. Begitu suara itu jatuh, dia melihat jimat di tangan Sekte Master Sun, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang tajam muncul seolah-olah menembus udara, berubah menjadi pelangi terbang, dan menembak ke arah Chen Ye. Memanggil. Seberapa cepat tembakan pedang tajam ini? Seperti merobek ruang, membawa suara rendah dan tajam, seperti sabit dewa kematian, dengan nafas kematian penghakiman. Saat pedang tajam ini ditembakkan, hanya dalam sekejap, seluruh dunia tampak membeku, dan seluruh waktu dan ruang tampak membeku. Chen Ye hanya merasa seolah-olah dia terjebak dalam rawa, tidak dapat melepaskan diri. Pedang panjang itu benar-benar mengunci napasnya, dan Chen Ye tidak bisa menghindarinya. Krisis besar sedang mengintai. Sungguh energi pedang yang menakutkan. Apakah ini kekuatan dari pembangkit tenaga supranatural setengah langkah? Pedang ini adalah kekuatan pedang terbang. Rao adalah Chen Ye, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat cahaya pedang melintas. Pendekar pedang membunuh. Sekte Master Sun ini adalah alam transendental setengah langkah. Namun, tidak semua orang yang masuk ke alam gaib memiliki sarana seperti itu. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang Kendo, tetapi juga membutuhkan kekuatan yang kuat sebagai dukungan. Selain itu, kesenjangan antara metode ini dan kinerja Chen Tianli terlalu besar. Mungkin orang biasa bisa menipu, tetapi mereka tidak bisa menipu dia. Pedang ini terlihat seperti ujian membunuh orang, tetapi ada trik di dalamnya. Sekte Master Sun memiliki senyum dingin di mulutnya. Dia yang bertanggung jawab. Pedang ini sebenarnya dibuat olehnya dengan sengaja. Dia ingin menunjukkannya kepada para tetua Wan Jianzong di sampingnya. Chen Ye, kamu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tetapi pada saat ini, Chen Ye adalah Duan Leiren yang berkomunikasi dengan kuburan reinkarnasi. Tuan, bisakah Anda memberi saya kekuatan untuk menghadapi situasi yang ada? Kata Chen Ye. Duan Leiren berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mengangguk, tidak buruk jika kamu memblokir begitu banyak orang dengan ranah Yuan asli. Karena kelompok orang ini menghancurkanmu, maka aku akan mengajarimu trik untuk memecahkan guntur. Detik berikutnya, ki sejati yang dikonsumsi oleh Dantian Chen Ye tampaknya mengembun. Pada saat yang sama, sebuah pesan muncul di pikiranku. Ketika dia melihat isi aliran informasi ini, sudut mulutnya berkedut. Hancurkan untukku. Chen Ye bersiul panjang, dan pedang penekan jiwa di tangannya meledak dengan kecemerlangan yang mempesona lagi. Menghancurkan guntur. Jangan berani ragu lagi. Meskipun gerakan Sekte Master Sun bukanlah teknik membunuh pedang yang sebenarnya, kekuatannya luar biasa. Hanya Thunder Breaking Slash milik Duan Leiren yang bisa melawan. Sikat. Dengan peluit panjang, pedang panjang di tangan Chen Ye ditebas. Dalam satu pikiran, 9 surga yang jue mendalam beroperasi secara ekstrim, dan ki sejati dalam 36 titik akupuntur tubuh dan dantian meraung seperti semburan. Zenki yang tak berujung disuntikkan ke dalam pedang penekan jiwa, dan dalam sekejap, pedang penekan jiwa membuat suara bersenandung, meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, seperti matahari dan bulan yang naik ke langit. Pada saat yang sama, petir di atas keluarga Ye tiba-tiba meletus. Lebih dari selusin guntur dan kilat menghantam pedang jiwa. Chen Ye tampaknya terbungkus petir. Pedang jiwa terhubung ke langit. Wuho! Angin dingin bersiul, dan angin serta awan berubah warna. Bab 565. Memecah guntur, memicu guntur dan kilat, dan mengintegrasikan kekuatan langit dan bumi. Chen Ye ingin menggunakan kekuatan guntur dan kilat ini untuk melawan gerakan Sekte Master Sun. Tusuk itu. Saat cahaya kuning itu menyapu langit, ia menembus guntur, menggulung angin dan awan, dan tiba-tiba jatuh dengan momentum guntur. Untuk sesaat, cahaya guntur bersinar terang, dan itu bersaing dengan cahaya pedang yang ditembakkan oleh Sekte Master Sun. Di bawah cahaya pedang yang ekstrim, para penonton terpaksa mundur selangkah demi selangkah, bahkan tidak berani melihat secara langsung. Ledakan. Tiba-tiba, raungan meledak, dan dua lampu pedang bertabrakan dengan keras. Seperti gunung bertabrakan, bintang bertabrakan. Raungan ini mengguncang tanah. Seluruh pinggiran keluarga Ye benar-benar hancur. Wah! Gelombang energi pedang ekstrim menyebar ke sekeliling. Saat energi pedang berlalu, pepohonan di kedua sisi jalan hancur berkeping-keping. Apa?
Kembali. Ekspresi para penonton yang awalnya berkumpul sangat berubah, dan mereka buru-buru mundur ke belakang. Zizizi. Cahaya guntur dan cahaya putih menemui jalan buntu, tabrakan dua kekuatan raksasa, membuat semburan suara tajam. Chen Ye, aku tidak menyangka kekuatanmu bagus. Kamu benar-benar bisa menahan pedangku. Namun, apakah kamu pikir kamu aman sekarang? Kulit muram. Melihat cahaya pedang yang ditembakkannya, dia diblokir oleh pedang Chen Ye, dan tidak bisa lagi maju 1 inci pun. Master Sekte Sun memiliki wajah yang dingin. Kekuatan alam transenden setengah langkahnya telah sepenuhnya ditunjukkan. Teknik membunuh pedang ini juga telah dilakukan. Dapat dikatakan bahwa Sekte Master Sun menunjukkan kekuatannya secara ekstrim. Awalnya, menurutnya, membunuh Chen Ye dengan gerakan seperti itu semudah menghancurkan semut. Namun, sekarang telah ditentang. Anak ini tidak bisa tinggal. Pikiran Sekte Master Sun menjadi semakin teguh. Bahkan di alam Yuan yang sebenarnya, Chen Ye ini sangat menantang. Jika dia diizinkan masuk ke jajaran alam transenden, badai macam apa yang akan dia timbulkan? Kunlun akan berubah. Jika Anda tidak membunuh anak ini hari ini, di masa depan, Sekte Pedang Jatuh pasti akan jatuh ke tempat malapetaka. Aku mengerti bagaimana kamu menghentikannya. Memikirkan hal ini, Sekte Master Sun tidak berani ragu lagi. Dengan dengusan dingin, dia mengeluarkan beberapa tanda di tangannya. Bahkan memaksa keluar setetes darah. Dengan setiap jimat dan esensi darah dikorbankan, kulit Sekte Master Sun menjadi pucat. Dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan yang dia miliki sebelumnya. Jelas, apa yang dia lakukan sekarang sangat enggan untuk levelnya. Untuk membunuh Chen Ye, Master Sekte Sun tidak perlu mengeluarkan biaya. Berdengung. Saat jimat terjepit, cahaya pedang yang bersaing dengan pedang penekan jiwa Chen Ye membuat semburan raungan tajam. Seolah-olah di antaranya, cahaya pedang itu sekali lagi menahan aliran energi tanpa akhir. Ledakan. Akhirnya, setelah pancaran itu mencapai puncaknya, sebuah raungan meledak. Cahaya pedang yang awalnya menemui jalan buntu dengan pemecah guntur Chen Ye, seperti matahari yang terik, tiba-tiba menghancurkan pemecah guntur. Wah! Gelombang udara yang menakutkan terangkat, dan saat Thunderbreaker pecah, sosok Chen Ye bergetar hebat. Engah! Dalam energi pedang yang tersapu, Chen Ye terlempar keluar. Tusuk itu. Rasa sakit yang tajam datang. Pakaian di dada Chen Ye terkoyak. Jika Chen Ye tidak menghindar, saya khawatir di bawah pukulan ini, dia akan mati di tempat. Thunder Slash hanyalah pedang yang diajarkan Duan Leiren padanya di tempat, bukan kekuatan besar Duan Leiren. Thunder Slash sangat kuat, tetapi celah di ranah terlalu jelas. Pada saat ini, Duan Leiren membunyikan suara lain di benak Chen Ye. Suara itu jatuh, dan Chen Ye menguraikan senyum di sudut mulutnya. Master Sekte Sun tidak menyadarinya, dan sekarang ekspresinya sangat ganas, dan dia berjalan menuju Chen Ye langkah demi langkah. Di matanya, kekuatan Chen Ye berakhir di sini. Haha, Chen Ye, aku melihat betapa sombongnya kamu. Meskipun harganya mahal, tetapi di bawah pukulan ini, Chen Ye terluka parah, dan Sekte Master Sun menghela nafas lega. Bernapas sedikit, melihat Chen Ye yang berjuang untuk bangun di kejauhan, Sekte Master Sun mencibir. Meskipun langkah ini tidak dapat secara langsung merenggut nyawa Chen Ye, Master Sekte Sun menyesalinya. Tapi jadi apa? Chen Ye terluka parah. Selanjutnya, memenggal kepalanya sendiri tentu akan sesederhana menghancurkan semut. Kamu pikir kamu menang? Menahan rasa sakit yang memenuhi tubuhnya, kata Chen Ye. Matanya tajam dan matanya berkilat dingin. Sekte Master Sun tertawa liar, tapi Chen Ye juga tertawa. Dia memandang Sekte Master Sun dengan dingin, menyeka darah di sudut mulutnya, dan menunjukkan tatapan seperti serigala di matanya. Sekte Guru Matahari. Apakah dia pikir dia menang? Sayangnya, Chen Ye ditakdirkan untuk mengecewakannya. Karena Chen Ye berdiri di sini, dia secara alami memiliki caranya sendiri. Saat kematian sudah dekat, kamu masih berani sombong. Mendengar kata-kata Chen Ye, Sekte Master Sun penuh dengan penghinaan. Dari sudut pandang Sekte Master Sun, Chen Ye saat ini hanya berjuang sampai mati, dan mulut bebek mati itu keras. Dia terluka parah, bagaimana dia bisa terus bersaing dengan dirinya sendiri? Arogan. Chen Ye tiba-tiba tertawa. Tertawa begitu banyak orang tidak tahu mengapa. Karena itu,
Izinkan saya menunjukkan kepada Anda modal arogan saya. Saya melihat pergelangan tangan Chen Ye berkedip, dan jimat muncul di tangan Chen Ye. Ini diberikan kepadanya oleh Duan Leiren. Memegang jimat, Chen Ye penuh dengan kesombongan, dan momentumnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pergilah. Tanpa menunggu Sekte Master Sun kembali sadar, Chen Ye tiba-tiba mendesak jimat itu. Berdengung. Dengan suntikan energi yang menyebalkan, dalam sekejap, Fujue membuat suara yang bergejolak, dan seluruh tubuh bersinar dengan cahaya. Cahaya hitam itu sangat aneh, bahkan di bawah terik matahari, masih memberi orang perasaan dingin dan menggigit. Woho! Dan dengan aktivasi Fujue, dalam sekejap, lusinan hantu ditembakkan. Sikat-sikat. Antara langit dan bumi, hantu menangis dan serigala melolong. Ini. Melihat hantu yang ditembakkan satu demi satu, ekspresi Sekte Master Sun berubah. Tidak baik. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, Sekte Master Sun buru-buru mundur ke belakang. Jie. Pada saat yang sama Master Sekte Sun menyadari ada sesuatu yang salah dan mundur, tawa dingin datang. Sikat. Bayangan gelap melintas dengan cepat. Tusuk itu. Suara robekan tajam datang seketika. Apa? Sekte Master Sun menjerit, terhuyung mundur. Ini adalah pesona boneka yang hilang dari Kunlun Su. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Siapa kamu? Siapa yang ada di belakangmu? Master Sekte Sun melihat hantu yang melayang tidak jauh di depannya dengan panik, dan berseru. Bab 566. Melihat jimat boneka ini, bagaimana Sekte Master Sun bisa tetap tenang? Jimat boneka adalah keberadaan jimat ajaib yang sangat langka. Bahkan di Kunlun Su telah menghilang selama bertahun-tahun. Terakhir kali muncul adalah di pelelangan di Kunlun Su. Harganya bahkan lebih tinggi. Pada akhirnya, itu diperoleh oleh penguasa Wan Jianzong. Sen Sixi di sampingnya seharusnya tahu yang terbaik. Master Sekte Sun memandang Sen Sixi, Tuan, apakah ini jimat boneka? Mata Sen Sixi sangat rumit, dan bahkan sedikit serakah, dia mengangguk berat, ini persis sama dengan jimat boneka raja, dan jimat boneka anak ini tampaknya lebih kuat. Kamu mungkin bukan lawannya, biarkan aku yang melakukannya. Master Sekte Sun terkejut, ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi kemudian berkata, Tuan, orang kecil seperti ini tidak layak untuk Anda tembak, meskipun putra ini memiliki boneka, tetapi tidak mudah untuk membunuh saya, dalam hal ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku sendiri. Jimat boneka ini diberikan kepada orang dewasa. Sekte Master Sun tidak punya pilihan. Hari ini, orang-orang kuat Luo Jianzong semuanya telah jatuh atau terluka, jika dia tidak bisa mengalahkan Chen Ye. Itu benar-benar membuat Sen Sixi melihat lelucon. Mulai sekarang, apa yang akan Wan Jianzong pikirkan tentang Luo Jianzong? Dalam pertempuran ini, dia harus mempertaruhkan masa depannya dan nasib Sekte Pedang Jatuh. Tanpa menunggu jawaban Sen Sixi, Master Sekte Sun bergegas keluar. Kali ini, dia membakar kultivasinya sebagai harganya. Tiba-tiba memperkuat. Nafas terus naik. Melihat ketua Sun Zong datang, Chen Ye penuh dengan penghinaan. Membunuh. Suara itu jatuh, tidak ada lagi omong kosong, dan dengan mendengus dingin, Chen Ye memegang jimat dan berteriak dengan suara yang dalam. Jie. Di bawah desakan Chen Ye, Hei Ying tertawa terbahak-bahak, dan sosoknya tersapu. Untuk sementara waktu, langit dan bumi gelap, matahari dan bulan gelap, angin menderu, dan hawa dingin mendesak. Sikat-sikat. Satu demi satu hantu saling bersilangan. Setiap kali hantu itu melintas, Sekte Master Sun sangat malu. Pembangkit tenaga tahap awal Realem Transcendent setengah langkah. Terus. Ini adalah rumah besar yang ditulis oleh Duan Leiren sendiri. Ini benar-benar berbeda dari kekuatan guntur 9 surga. Terlebih lagi, Master Sekte Sun mematahkan tebasan guntur Chen Ye sebelumnya, berpikir bahwa dia membayar beberapa harga. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi pengepungan hantu, situasinya bisa dibayangkan. Untuk sesaat, pemandangan itu terbalik, dan Master Sekte Sun meraung lagi dan lagi. Tidak ada yang bisa membayangkan hasil seperti itu. Chen Ye, yang baru saja berada di ambang kematian, berbalik lagi. Sekte Master Sun, yang disukai oleh semua orang, benar-benar jatuh ke dalam situasi putus asa. Melihat Chen Ye, mereka yang menonton dari jarak 100 mil memiliki ekspresi ngeri dan ekspresi ngeri.
Pembangkit tenaga listrik yang ingin Chen Ye mati meneteskan keringat dingin saat ini. Sulit membayangkan, jika mereka berurusan dengan Chen Ye sekarang, apa hasilnya jika Chen Ye melepaskan cara seperti itu. Saya takut bahwa di bawah satu gerakan, mereka pasti akan mati. Semua orang di Tiongkok mengira Chen Ye dan Bai Lixiong sudah mati, dan keluarga Ye tidak ada lagi. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pada saat ini, Chen Ye kembali dengan kuat. Bahkan sekte di dunia maya Kunlun tidak bisa menghentikannya. Apa? Dalam keheningan yang mematikan ini, jeritan yang menusuk hati datang tiba-tiba. Menghadapi pengepungan, sekte Master Sun, yang sedang terburu-buru, dipukul lagi dengan keras. Dengan suara sobek yang tajam, jiwa Sun Zongzu terkoyak oleh jimat boneka. Muntah darah dan tampak pucat, sekte Master Sun tampak seperti orang gila. Tuan, selamatkan aku. Pada saat ini, Master Sekte Sun tidak tahan lagi dan meminta bantuan Sen Sixi. Saat ini, hanya Sen Sixi yang bisa menyelamatkannya. Siapapun yang datang tidak bisa menyelamatkanmu. Pedang datang. Mata Chen Ye menyipit, memegang pedang penekan jiwa di tangannya, dan berjalan langsung menuju Sekte Master Sun yang terluka. Chen Ye, jangan sombong. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Sekte Master Sun pasti akan mati, tepat ketika Sekte Master Sun akan mati di bawah pedang Chen Ye, ledakan teriakan marah datang. Ledakan. Di jalan di kejauhan, gelombang udara meledak, dan sesosok datang dari langit. Cahaya pedang di tangannya melonjak ke langit, dan momentumnya tak tertandingi. Sen Sixi bergerak. Ya Tuhan, kultivasi macam apa orang ini? Aura orang ini lebih kuat dari yang ditunjukkan oleh Sekte Master Sun sebelumnya. Karena terlalu banyak gerakan, ada semakin banyak seniman bela diri yang kuat di sekitar keluarga Ye. Sejak kecelakaan Chen Ye, banyak keluarga memperhatikan keluarga Ye secara diam-diam. Sekarang saya mendengar gerakan, dan mereka muncul satu demi satu. Hanya saja mereka hanya berani melihat dari kejauhan dan tidak berani melangkah. Tertarik oleh raungan itu, melihat sosok yang datang dari udara, mereka yang menahan napas berseru. Chen Ye, yang juga memperhatikan adegan ini, hanya merasa bahwa napasnya benar-benar terkunci, seolah-olah dia akan jatuh ke dalam malapetaka di saat berikutnya. Pembangkit tenaga listrik ranah transenden. Ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga supernatural yang nyata. Aku tidak peduli siapa kamu, tidak ada yang bisa menyelamatkan Sekte Master Sun hari ini. Pada saat yang sama ngeri, Chen Ye membuat pilihan antara lampu listrik dan batu api. Sebuah cahaya terang melintas di matanya, dan seluruh tubuh Chen Ye penuh dengan niat membunuh. Tidak peduli siapa pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai alam transenden ini, Chen Ye tidak akan pernah membiarkan orang ini berhasil. Jika Anda tidak membunuh Sekte Master Sun hari ini, tidak akan mudah untuk membunuh Sekte Master Sun di masa depan. Saya tidak tahu berapa lama harus menunggu. Ibu dan Ruoxue pasti dalam bahaya. Tidak peduli apa, bunuh Sekte Master Sun terlebih dahulu. Dengan keputusan yang dibuat, mata Chen Ye tidak lagi goyah, sinar di matanya gila. Tuan, bantu saya. Menghadapi Chen Ye yang gila pada saat ini, Sekte Master Sun benar-benar panik. Membunuh. Dengan peluit panjang, Chen Ye Jianguang membunuhnya. Engah. Di mata ketakutan Sekte Master Sun, pedang panjang itu menembus dada Sekte Master Sun tanpa keraguan. Dan pada saat penindikan, Sen Sixi tiba. Tapi sedikit terlambat. 5 jari menggenggam bahu Sekte Master Sun dan membuangnya. Waktu membeku, ruang membeku. Dunia sepi. Sekte Master Sun tidak bisa mempercayainya. Chen Ye, anak laki-laki di alam Yuan yang sebenarnya, Luo Jianzong tidak hanya tidak menghancurkannya, tetapi hidupnya sedang berlalu, tubuhnya dingin, dan dunia mulai menjadi kosong dan gelap. Sun Zong menganjurkan mulutnya dan mencoba mengatakannya sesuatu tapi bagaimanapun juga tidak mungkin untuk mengatakannya. Tidak berdamai. Dengan semua usahanya, dia akan melangkah ke alam transenden dengan susah payah, bagaimana dia bisa pergi ke neraka sebelum dia agung. Chen Ye terbunuh hari ini. Jika saya tahu ini sebelumnya, Sekte Master Sun tidak akan pernah melawan Chen Ye. Dia bahkan tidak akan repot dengan Chen Ye. Siapa yang mengira bahwa Chen Ye akan memiliki sarana yang tak ada habisnya? Ledakan. Tidak dapat mengeluarkan suara lagi,
dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, mengangkat jarinya dan menunjuk Chen Ye dengan gemetar. Master Sekte Sun memuntahkan darah, dan tubuhnya jatuh ke belakang. Pada saat ini, mata Shen Sixi dingin. Bagaimanapun, Luo Jianzong adalah sekte di bawah Wan Jianzong. Selama ribuan tahun, telah dilindungi oleh Wan Jianzong. Siapa yang mengira bahwa Sekte Master akan dipenggal seperti ini? Dia melirik Master Sekte Sun, dan tanpa ragu-ragu, mengeluarkan ramuan dari pinggangnya dan memasukkannya langsung ke mulut Sekte Master Sun. Untungnya, saya baru saja menarik Sekte Master Sun beberapa poin dan menghindari bagian terpenting dari hati, kalau tidak dia akan mati sepenuhnya.